Entah, kamu tahu nggak, Sin? Kalau di Indonesia itu ada studio film dan animasi terbesar se-Asia Tenggara. Oh, bener nih, tapi di mana nih, Sin? Beneran, tapi kita lokasinya agak jauh nih, Sinta. Harus terbang dulu ke Batam untuk melihat studio itu. Tapi aku suka penasaran ya, kalau studio film yang besar itu kira-kira isinya apa aja ya? Kamu bisa bayangin nggak, dalam studio itu ada sebuah kota. Nah, studio animasi ini pokoknya canggih deh, kita lihat. Menyusuri lorong waktu. Melihat dari dekat sebuah masa yang menjadi latar cerita. Berhayal menjadi bagian dari cerita. Semua bisa dilakukan di sini. Berdiri di kawasan Nongsa Batam, Infinite Framework Studio atau IFW Studio menjadi studio film dan animasi terbesar di Asia Tenggara. Di atas lahan seluas 2.000 hektar, studio ini menyediakan lokasi syuting film indoor dan outdoor yang sangat besar. Nah, ruangan tempat saya berdiri ini bukanlah ruangan kosong belaka, melainkan sebuah studio film seluas 25.000 meter persegi di mana pada tahun 2010 lalu menjadi lokasi syuting dari film Deadmine. Dan di belakang saya nih masih ada bangunan yang tersusun dari triplek. Ada apa di dalamnya ya? Di dalamnya saya menemui lorong menuju ruangan-ruangan bernuansa mencekam. Saya sebenarnya ada di mana sih? Sekilas mirip dengan ruang penyiksaan di penjara. Duh, serem juga nih lama-lama sendirian di sini. Aduh, kaget. Mas lagi ngapain di sini, Mas? Ya, biasanya kalau sudah beres syuting kita coba clear up semua prop, kita kumpulin agar itu menjadi properti buat kita punya prop house. Jadi saya dari tadi bingung jalan keliling-keliling ini sebenarnya tempat apa gitu, Mas? Jadi sebenarnya ini apa nih, Mas? Ini sebenarnya sebuah set untuk pengambilan sebuah film. Yang mana kemarin itu set ini dipakai untuk produksi dari Jepang dengan judul filmnya itu Joker Games. Dimana pengambilan produksi ini kurang lebih sekitar 3 bulan kami berjalan produksi dan preparationnya sekitar 2 bulan, total sekitar 5 bulan. Kita ada di outdoornya juga. Saya mau tahu dong, Mas. Jelas pasti akan lebih menarik. Oke, saya mau tahu dong, Mas. Boleh kita jalan? Boleh, yuk. Joker Games, film asal negeri Sakura yang akan rilis pada 2015 nanti, baru saja menyelesaikan proses syutingnya di studio ini. Setiap detail ruangan dibuat semirip mungkin untuk menghidupkan skenario film. IFW Studio memiliki 3 studio indoor dan yang saya jelajahi ini hanya salah satunya. Serasa balik ke masa lalu, bangunan di kanan dan kiri saya ini dibangun semi permanen. Semua demi latar belakang sebuah cerita film atau serial yang mengambil gambar di sini. Salah satu yang sudah tayang adalah Serangan Road, serial detektif buatan HBO yang mengambil setting Singapura di tahun 60-an. Ya, meski ceritanya berlatar belakang Singapura, 80% proses pengambilan gambarnya dilakukan di sini. Nah, pada saat proses syuting berlangsung, lokasi syuting ini begitu ramai dipenuhi oleh kru film, peralatan syuting, sampai dengan properti penunjangnya. Namun sayangnya saat ini sedang tidak berlangsung proses syuting, jadinya tinggal bangunan dan perbaikan sana-sini. Melalui tangan-tangan terampil, dalam waktu 2 bulan set Chinatown untuk serial Serangan Road ini berhasil diselesaikan. Sebenarnya itu hasil kerjasama dari berbagai skill ya, dari mulai carpenter, itu dia tukang kayunya lah,
kemudian metal workernya sebagai orang yang membuat rangka pembesian, kemudian satu lagi ada tim painter. Painter ini termasuk scenic paint, dia yang meng-aging atau merubah sesuatu yang sifatnya reguler jadi sesuatu yang sesuai dengan referensi atau skrip gitu ya. Puas berkeliling di studio film outdoor, saatnya mengintip dapur animasi. Serial kartun The Garfield Show, Lucky Luke, Leonard dan Franklin and Friends adalah sederet serial kartun yang telah diproduksi Infinite Framework Studio. Bukan hanya itu, film animasi Sing to the Dawn atau Meraih Mimpi dan Tatsumi tercipta dari tangan animator Indonesia ini. Film animasi Tatsumi yang berlatar belakang kehidupan Jepang telah diputar dalam Festival Film Cannes dan meraih box office di Singapura. Proses pembuatannya tidak jauh berbeda dengan pembuatan animasi 3 dimensi lain. Semua dikerjakan dengan sistem komputerisasi. Desain karakter dimulai dengan membuat T-pose. Setelah terlihat seperti tampilan patung, karakter diwarnai dengan kedalaman warna tekstur kulit, ciri khas tampilan 3 dimensi. Yang paling penting untuk karakter animation itu sebenarnya cuma 2 hal. Yang satu itu timing, perencanaan waktunya yang bagus. Yang kedua itu strong pose yang kuat. Itu ada di prinsip-prinsip animasi. Jadi kalau udah dari 2 itu udah bisa nguasain animasinya, kurang lebih mereka bisa bagus lah bikinnya. Hadirnya animasi memberi warna lain dalam industri film. Bukan suatu pekerjaan mudah untuk menciptakan ekspresi dan bahasa tubuh tokoh animasi yang dapat mendukung sebuah cerita dan mudah dipahami penonton. Untuk penonton yang lihat memang itu cepat, tapi untuk ngerjainnya mungkin 5 detik bisa 4 jam gitu. Gambarnya 25 kali 5 125 gambar gitu. Kapasitas produksi Kinema mencapai 3 episode per minggu, setara dengan 66 menit per minggu. Ini hanya bisa disaingi oleh India dan Cina. Sementara pesaing terdekat Malaysia dan Singapura hanya mampu memproduksi 1 episode per minggu. Biaya animasi yang tidak kecil menyebabkan minimnya produksi animasi lokal. Namun dengan adanya studio animasi ini, karya anak bangsa bisa menggema di dunia lewat karya animasi dan industri film. Windy Rahmanita, Agus Fahmi melaporkan untuk NET.